Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam perkuliahan rangkaian listrik bagian pertama. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan ya metode inspeksi. Di video sebelumnya atau pertemuan sebelumnya kita sudah bahas metode inspeksi untuk analisis node. Dan perlu diingat ya bahwa pada analisis node syaratnya, nah ini ya syaratnya ya ketentuannya bahwa sumber yang menjadi sumber dalam rangkaian itu adalah sumber arus bebas saja. Tidak ada sumber yang lain ya, tidak ada sumber tegangan maupun tidak ada sumber arus yang dependen, yang terikat atau yang tak bebas ya. Dan metode inspeksi ini merupakan metode yang shortcut, jadi memotong penerapan atau penurunan penerapan dari hukum Kirchhoff. Kalau pada analisis node kan menggunakan hukum Kirchhoff tentang arus ya, atau KCL, Kirchhoff Current Law ya. Nah, di analisis mesh juga sama ya. Kita bisa gunakan metode inspeksi men-shortcut atau memotong ya penggunaan KVL atau penurunan KVL ya. Karena pada dasarnya tetap KVL itu berguna ya, berlaku, dari situ justru diturunkan gitu ya. Dan ini hanya bisa dilakukan ya analisis mesh dengan metode inspeksi hanya bisa dilakukan jika sumber dalam rangkaian terdiri dari sumber tegangan bebas saja. Nah, seperti yang sudah saya gambarkan di sini ya. Ini ada dua buah sumber tegangan bebas. Tidak ada sumber arus dan tidak ada sumber tegangan yang dependen ya, atau sumber tegangan yang tak bebas ya. Jadi harus hanya tegangan yang bebas saja ini yang bisa ya. Baik. Nah, bagaimana kita bisa melihat kita bisa melihat langsung dari bentuk ini ke bentuk matriksnya? Kita akan lihat dulu, kita akan turunkan dulu dari dari metode awalnya ya, analisis mesh. Ini penggunaan hukum Kirchhoff tentang tegangan atau penggunaan KVL ya. Kita lihat di sini ada dua mesh gitu kan ya. Ini mesh yang pertama, misalkan ini arus meshnya begini misalnya. Kita misalkan ini I1, ini arus meshnya seperti ini I2 ya. Kalau kita terapkan KVL ya. KVL pada mesh pertama. Pada mesh 1 jalan-jalan dari sini ketemu negatif dulu ya. Minus V1 gitu kan ya. Kemudian dengan arus meshnya I1, resistansinya adalah R1 dan R2, kita jumlahkan karena dilewati oleh ini ya. Berarti R1 plus R2 kali I1. Nah, jangan lupa di sini R2 dilewati juga oleh arus mesh I2. Berlawanan dengan ini ya, jadi kita beri negatif. R2 dikalikan dengan I2 sama dengan 0. Kalau dari sini kita dapatkan, kalau kita pindahkan P-nya ini ke kanan ya. Berarti R1 plus R2 dikalikan dengan I1 min R2 dikalikan dengan I2 sama dengan V1. Ini persamaan yang pertama ya. Kita terapkan juga KVL pada mesh yang kedua ya. KVL pada mesh yang kedua ya. Sini dapatkan sumber tegangannya ya, menemui kutub positif dulu V2, berarti V2 positif. Kemudian ditambah arus meshnya I2 yang dilewatinya adalah R2 dan R3 ya. R2 plus R3 kalikan dengan I2. Jangan lupa di sini kita lihat bahwa untuk yang R2 ini juga dilewati oleh arus mesh I1. Berlawanan dengan arus mesh I2, ini negatif kan, berarti negatif R2 dikalikan dengan I1 sama dengan 0. Nah, ini kita pindahkan ke bagian kiri ya, jadi min R2 I1 plus R2 plus R3 I2. Nah, ini pindah ke ruas kanan, minus V2
2. Ini persamaan. Nah, ini kan bisa kita ungkapkan kedua persamaan ini ya, ini persamaan linear dengan variabelnya arus mesh dalam bentuk matriks ya. Dalam bentuk matriks. Kita bisa tuliskan ini persamaan yang pertama, kita tuliskan R1 plus R2, koefisiennya aja ya kita tuliskan, kemudian min R2, kemudian di kanannya adalah V1. Kemudian yang kedua, min R2, kemudian R2 plus R3, kemudian ini min V2. Ini kita kurung, ya. Jangan lupa kalikan dengan ini berarti variabelnya I1 dan I2, gitu ya. Sama dengan, jadi yang ini yang variabel, ya, I1, I2, yang ini bisa kita lihat dari apa? Dari rangkaian. Nah, coba kalau kita perhatikan, ya, seandainya ini kita tuliskan, ya, secara umum ya, atau bisa kita tuliskan kalau mengingat matrik ini kan tidak lain adalah baris pertama kolom pertama. Kita bisa tulis misalkan R1 baris pertama kolom pertama. Ini adalah baris kedua kolom baris pertama kolom kedua berarti R12. Ini berarti R21. Ini adalah R22 ya. Kalikan dengan I1 I2. Ini V1, ini min V2. Nah, kita lihat bahwa baris pertama kolom pertama ini merupakan penjumlahan dari R1 dan R2. Jadi kalau kita lihat di mesh pertama di sini ini, ya, jadi baris pertama kolom pertama adalah tidak lain jumlah resistansi di mesh yang pertama, R1 plus R2. Demikian pula kalau kita perhatikan R22 nih. R22 itu adalah jumlah resistansi pada mesh yang kedua di sini. Ya, R2 tambah R3, ya, seperti itu. Nah, sementara R21 atau R21 adalah minus R2. R21 berarti ini R2 itu kan tidak lain adalah irisan, ya, resistansi yang beririsan atau yang termasuk ke dalam mesh pertama maupun ke dalam mesh yang kedua. Jadi ini irisannya. Dan kita beri tanda negatif, gitu, minus R2. Demikian pula R12. R12 juga ini minus R2. Berarti ini tidak lain adalah irisan juga kan? Irisan 1 dengan 2 dan ini kita beri tanda negatif. Ya. Jadi yang di diagonalnya ini selalu positif ya, kemudian yang di ininya negatif. Ya. Nah, kemudian V1 ya, ini adalah tegangan atau sumber tegangan bebas yang ada pada mesh yang pertama. Kita lihat bahwa kalau di sini arus mesh yang masuk ke kutub negatif, maka di sini positif. Atau kita bisa lihat dari ini keluar dari kutub positif arus meshnya nih. Keluar dari kutub positif, nah maka ini positif. Nah, untuk yang di mesh yang kedua ini arus meshnya masuk ke kutub positif atau keluar dari kutub negatif V2. Nah, yang kita perhatikan di sini untuk kasus ini ada yang keluarnya ya negatif. Berarti di sini negatif V2. Oke. Jadi kita bisa shortcut atau bisa potong ya penerapan KVL, KCL ya, penurunannya maksud saya, dan dari sini bisa langsung ke sini. Oke. Itulah yang disebut dengan metode inspeksi. Jadi hanya melihat. Baik, coba kita terapkan untuk melihat rangkaian yang lebih kompleks ya. Jadi kalau bagaimana kalau misalkan 3 loop atau 4 loop atau 5 loop ya. 5 mesh maksud saya dalam hal ini. Baik, kita coba lihat contoh yang lain ya. Oke. Misalnya kita punya rangkaian listrik seperti inilah ya. Saya gambarkan dulu. Nah, ini ada 2 ohm. Kemudian di sini 10 volt. Kemudian nanti ada 4 ohm di sini. Kemudian saya sini dulu, di sini ada 2 ohm. Ada sumber tegangan lagi di sini plus min 4 volt.
Kemudian ada 4 ohm. Ini ada 1 ohm, 1 ohm. Kemudian ada 3 ohm. Lalu di sini ada sumber tegangan 6 volt. Ya. Oke. Ini ada resistor dengan resistansi 2 ohm. Di sini ada resistor dengan resistansi 5 ohm. Oke, ya. Ini ada 3 ohm dan ada 12 volt. Oke, ya begini. Kan pertanyaannya adalah tentukan matriks persamaan arus mesh, ya, arus mesh. Nah, bagaimana kita gunakan metode inveksi, ya? Jadi, sekali lagi kalau kita lihat di sini, ya, sumbernya adalah sumber tegangan bebas saja, ya. Jadi boleh kita gunakan metode inveksi. Kita bisa dapatkan langsung persamaan matriksnya atau matriks persamaan arus mesh-nya, ya. Nah, kita lihat dulu di sini ada berapa loop, ada berapa mesh gitulah, ya, ada berapa mesh dalam hal ini. Loop yang tidak ada loop lain di dalamnya, ya. Ingat konsep mesh. Ini misalnya mesh pertama dengan arus I1. Ini misalkan mesh yang kedua dengan arus I2. Ini mesh yang ketiga dengan arus mesh I3. Ini yang keempat dengan arus mesh I4. Dan ini adalah yang kelima dengan arus mesh I5. Oke, jadi kita punya 5 variabel bebas arus mesh, ya. Karena punya 5 mesh. Nah, kita membuat matriksnya di sini, ya. Nah, bagaimana baris pertama, kolom pertama matriks di sini? Itu adalah jumlah, ya, jumlah dari resistor atau resistansi pada mesh yang pertama, ya. Jadi kita lihat dulu di sini, kita jumlahkan. Berarti 5 tambah 2 tambah 2. 9, ya. 9. Kita tuliskan dulu 9. Nah, di sini ini baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom kedua. Berarti mengaitkan antara mesh pertama dengan mesh kedua. Mesh pertama dengan mesh kedua, nah ini berarti di sini ada irisannya, ada resistansi yang menjadi irisan, yakni yang mana? Yakni yang 2 ohm. Nah, kita beri tanda negatif, berarti negatif 2. Oke? Kemudian di sini berarti baris pertama dengan baris pertama kolom ketiga. Maka berarti mengaitkan mesh pertama dengan mesh ketiga. Mesh pertama dengan mesh ketiga itu ada hambatan atau ada resistor yang menjadi irisan. Yakni apa? Ini. Ya. Ya, beririsannya di sini aja, ya. Itu 2 nilainya, maka kita beri tanda negatif lagi, negatif 2. Berikutnya 1 dengan 4, ya. Baris 1 kolom 4. Berarti 1 dengan 4. Perhatikan ini mesh 1, ini mesh 4. Tidak ada irisan, maka 0. Berikutnya berarti ya ini 1 dengan 5, ya. 1 dengan 5. Juga sama, ya. Ini 1, ini 5, tidak ada irisan, ya. Berarti 0. Nah, ini isi matriks baris pertama, ya. Lalu paling kanannya di sini nanti ada sumber tegangan. Lihat di sini arus mesh-nya keluar dari kutub positif 4. Berarti positif 4. Di sini ada satu sudut, ini ada I1. Nah, nanti saya gambarkan matriksnya belakangan, ya. Oke. Kemudian nah baris kedua. Nah, di sini berarti baris kedua kolom pertama. Berarti 2 1. Ya, berarti
Mesh 2 dengan 1. Mesh 2 dengan 1. 2 dengan 1 ada nih. Resistornya 2 ohm. Kita beri tanda negatif lagi, minus 2. Berikutnya di sini berarti 22. Kalau 22 berarti kita melihat jumlah resistor atau resistansi pada mesh kedua. Jumlah resistansi pada mesh kedua adalah 2, 4, 6, 7, tambah ini ya, 8, tambah 2 lagi, 10. Berarti 10. Di sini berarti 2, 3. Ya, mesh 2 dengan 3. 2 dengan 3. Ada irisannya nih. 4. Berarti kita beri tanda negatif, 4. Berikutnya berarti 2, 4. Ini, 2, 4. 2 dengan 4. Nah, ada juga nih, 2 dengan 4. Ini apa? 1 ya, resistansinya. Kita beri tanda negatif lagi, 1. Berikutnya 2 dengan 5. 2 dengan 5. Oh, ada juga. 2 dengan 5 ada 1 juga, berarti ini minus 1. Ini 2. Nah, ini kita lihat tegangannya. Di mesh 2. Di mesh 2 ada sumber tegangan, ada. Yang 10, nah harus saya perhatikan, keluar dari 10 berarti ini positif yang 10, dan di sini keluar dari negatif 4. Berarti yang 4 itu negatif. Jadi 10 dikurangi 4. Ya, 10 kurangi 4 berapa? 6. Kemudian, nah ini berarti baris ketiga ya. Baris ketiga kolom pertama, berarti 3, 1. Berarti 3 dengan 1. Nah 3 dengan 1 ada nih irisannya, ya nih 2 ohm. Berarti minus 2 juga sini. Di sini berarti 32 berikutnya ya. 32. 3 dengan 2. Ada juga nih. 3 dengan 2 ini apa? 4. Berarti minus 4. Di sini berarti 33. Kalau 33 berarti jumlah apa namanya? Resistansi pada mesh yang ketiga. Yakni 2, 3, 4. 2, 3, 4 berarti 9 ya. 9. Ini berarti 3 dengan 4. 3 dengan 4. 3 dengan 4. Tidak ada ya? 3, ini mesh 3, ini mesh 4. Tidak ada irisannya. 0. 3 dengan 5. Nah, 3 dengan 5 juga tidak ada resistor yang menjadi irisan. Ini kan sumber tegangan aja. 3 dengan 5 tidak ada lagi. Berarti 0. Ini di sini 1. 3. Baru bagaimana tegangan di mesh 3? Di mesh 3 di sini ada tegangan. Perhatikan di sini I3-nya keluar dari negatif 12, berarti negatif 12, dan keluar dari positif 6, berarti plus 6 min 12, berarti minus 6. Jadi 6 dikurangi 12. Kemudian, nah sekarang baris keempat, kolom pertama, berarti 41. 41 mengaitkan 4 dengan 1, 4 dengan 1. Tidak ada resistor yang menjadi irisannya ya, berarti 0. Lalu 4 dengan 2 di sini, 42. 4 dengan 2, oh ada ini. 4 dengan 2 ada min 1. Ya. Kemudian 4 dengan 3. Jadi ini aja ya, urut saja. 41, 42, 43 gitu ya. 43 tidak ada irisan juga kan ya? Berarti 0 ya. 4 dengan 3 tidak ada irisan. 4 dengan 4, kalau 4 dengan 4 berarti ya di dirinya sendiri di sini jumlahnya 4, 1, 3. Berarti 8 ya. 1, 3, 8. Kemudian 45 berarti 3 ini ya. Negatif, jangan lupa. Kita negatifkan 3. Berarti ini 4. Nah, lalu ini adalah tegangan untuk di mesh 4. Tidak ada tegangan. Sumber tegangan berarti 0. Tidak ada sumber tegangan maksud saya ya. Kemudian 5. Nah, 5 dengan 1 dulu. 5, 1. 5 dengan 1 ternyata tidak ada. 0. Menurut aja 5 dengan 2. Oh, 5 dengan 2 ada nih. Berarti min 1. 5 dengan 3 tidak ada resistor yang mengaitkannya ya, yang beririsan. Jadi 0 aja gitu. 5 dengan 3 0. Kemudian 5 dengan 4. Nah, 5 dengan 4 ada ya, minus 3 ini. 5 dengan 5 ya berarti jumlah resistor di sini ya. 1 dengan 3 berarti 4. Ini I5 berarti. Nah, ini adalah jumlah tegangan pada atau sumber tegangan pada 5, mesh 5. Ada nih jumlah tegangannya hanya 1 aja, 6 gitu kan. Tapi ini kan keluar dari kutub negatif ya, arus meshnya nih. Maka ini berarti minus. Oke. Dapatlah kita dapatkan sebuah matrik persamaan arus mesh ya. Nah, sengaja ini saya gambarkan ininya belakangan supaya
Ini ya. Jadi kita dapatkan akhirnya matriks seperti ini. Oke. Tentu kalau kita sudah dapatkan matriks seperti ini, ya, kalian bisa hitung berapa I1, I2, I3, I4, I5 ya, dengan misalnya menggunakan metode eliminasi Gauss. Kalau manual lumayan ya sebetulnya ya. Tapi ya bisa kalian gunakan bantuan komputer ya. Mungkin dengan MATLAB atau dengan kalian buat program sendiri di Excel misalnya ya, atau dengan program-program software yang lain ya. Jadi intinya kalau sudah banyak ya matriksnya ya kita gunakan bantuan komputer. Tapi di sini yang perlu kita perhatikan bahwa kita bisa langsung shortcut ya, potong gitu lah dari dengan melihat melihat rangkaian di sini langsung kita bisa dapatkan matriksnya ya seperti ini. Bayangkan kalau kita terapkan KPL, kita tuliskan ya KPL pada mes 1, KPL pada mes 2 sampai 5, kita tuliskan 5 buah persamaan. Ya ujung-ujungnya ini juga ya. Oke, tapi sekali lagi syaratnya di sini hanya ada sumber tegangannya hanya sumber tegangan bebas saja. Ya. Oke. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.